Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Kencana Putri, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Gresik. Izinkan saya untuk memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1. Model refleksi yang saya gunakan yaitu 4F. Yang pertama, fact atau peristiwa. Yang kedua, feelings atau perasaan. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Dan yang keempat, future atau penerapan. Pada model fact atau peristiwa, beberapa kegiatan yang saya lakukan adalah: yang pertama, sosialisasi guru penggerak. Yang kedua, pembekalan guru penggerak. Yang ketiga, mulai dari diri. Yang keempat, eksplorasi konsep. Yang kelima, ruang kolaborasi. Yang keenam, lokakarya orientasi. Yang ketujuh, elaborasi pemahaman. Dan yang kedelapan, aksi nyata. Fact adalah rangkaian kegiatan guru penggerak dimulai dari pembukaan secara virtual. Setelah itu, ada pembekalan guru penggerak yang dilaksanakan secara resmi oleh Kemendikbudristek, yaitu Bapak Nadiem Makarim pada sesi pertama, dan dilanjutkan dengan sesi kedua oleh BGP ke setiap provinsi melalui Zoom dan YouTube live streaming pada hari Rabu 16 Agustus 2023. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak diberi arahan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan mulai dari jadwal, teknis, hingga strategi dalam mempersiapkan diri dan menjalani tugas selama mengikuti program. Setelah itu, calon guru penggerak mengakses LMS di SIM PKB masing-masing. Pertama, mulai dari diri, yakni belajar secara mandiri tentang modul 1.1, yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan diawali dengan mengerjakan pretest modul 1.1. Pada saat itu, saya mengerjakan pretest dengan kemampuan awal dan pemahaman yang saya miliki. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan eksplorasi konsep. Kegiatan ini dilakukan secara virtual didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik. Kegiatan berlanjut dengan ruang kolaborasi di mana kami membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang modul 1.1. Kemudian mempresentasikannya dan saling menanggapi, dan kemudian mengunggahnya pada LMS. Selain bertatap muka secara virtual, calon guru penggerak juga saling berdiskusi di forum LMS. Pada lokakarya orientasi, kami melaksanakan beberapa kegiatan secara virtual serta mengerjakan beberapa LK tentang perencanaan pembelajaran ke depan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh kepala sekolah. Saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam mengerjakan tugas tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi pemahaman yang dilakukan secara virtual bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan rekan CGP lainnya. Kegiatan bermuara pada pemahaman CGP yang diimplementasikan dalam wujud aksi nyata. Model yang kedua yaitu feeling atau perasaan. Pertama, mengikuti pendidikan guru penggerak, saya merasa cemas dan khawatir karena dapat cerita dari teman bahwa tugas CGB sangatlah banyak kalau sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya takut tidak bisa mengatur waktu bersama keluarga. Namun, hal tersebut tidak membuat saya patah semangat karena saya bertemu dengan orang-orang hebat yang membuat saya menjadi terinspirasi dan termotivasi.
Tugas-tugas yang awalnya beban ketika dikerjakan dengan ikhlas ternyata tidak berat, dan justru banyak manfaat yang saya dapatkan dan merubah paradigma saya dalam mengajar. Saya berusaha mengatur waktu dengan cara tidak menunda-nunda pekerjaan, sehingga semua dapat saya jalankan dengan baik. Saya juga mendapatkan rekan-rekan calon guru penggerak yang sangat baik, selalu mengingatkan rekan lainnya jika belum mengumpulkan tugas. Dalam satu kelompok, kita juga saling bertukar pikiran. Akhirnya, saya tidak kesulitan lagi dalam mengerjakan tugas-tugas calon guru penggerak, tugas sekolah, keluarga, dan beberapa tugas saya lainnya. Semua itu juga berkat bimbingan dari fasilitator, pengajar praktik, serta dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan keluarga. Yang keempat yaitu model findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya terima setelah mempelajari modul 1.1 yaitu bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tugas pendidik adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan dan bisa mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa dan tutmuri handayani. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Misalnya, bisa membuka mindset saya lebih terbuka dan menyadari pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di kelas. Semua ilmu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya pelajari, pahami, refleksikan, dan kemudian dapat saya terapkan dalam aksi nyata. Pendidikan memberi tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak secara menyeluruh, sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri, yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat. Pendidikan itu juga berhamba pada anak. Artinya, semua diupayakan untuk anak, melayani sesuai kebutuhan belajar anak. Anak bukan tabula rasa. Mereka bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak, menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan hendaknya mengedepankan budi pekerti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Jadi, sebagai pendidik di sini harus selalu berefleksi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran, guna mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Mengutamakan keaktifan anak, tidak hanya mementingkan materi selesai. Yang paling penting, seorang pendidik harus mengetahui potensi dan bakat yang dimiliki oleh anak, karena setiap anak itu unik dan istimewa. Tugas kita sebagai pendidik adalah mendorong, memfasilitasi, dan memberi motivasi terhadap bakat anak. Model yang terakhir yaitu future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan segera memperbaiki praktik pembelajaran yang saya laksanakan dengan lebih mengutamakan kebutuhan peserta didik. Adapun strategi yang saya lakukan yaitu yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik peserta didik dan memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya.
Yang kedua, menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, memahami dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan peserta didik, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.